Buya, assalamualaikum Buya, maaf mau nanya lagi nih saya Buya. Ya, Senang sekali, dengan senang hati. terkait tadi yang Buya sampaikan bahwa kita melakukan kebaikan, insya Allah kalau niatnya kita tetapkan lurus untuk karena Allah dengan ikhlas, insya Allah itu kan mendapatkan pahala tentunya buat kita yang melakukannya gitu Buya ya. Tapi kalau ketika kita sudah melakukan, ternyata ada amalan-amalan yang kebaikan yang harusnya baik, menjadi amal kebaikan buat kita, tapi ternyata ditolak sama Allah Buya. Mungkin, mohon maaf Buya, saya fakir ilmu, bisa Buya kasih tahu atau jelasin seperti apa sih amalan yang membuat amalan kita tuh jadi ditolak sama Allah Buya. Makasih Buya, jazakallahu khair. Baik, ada dua amalan yang ditolak oleh Allah. Pertama, amalan yang tidak kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Bersedekah adalah baik. Membangun masjid adalah baik. Tujuan baik, tujuannya adalah menuju Allah. Tapi kalau caranya menuju Allah nggak baik, nggak akan sampai. Bangun masjid bagus, siapa nggak mengatakan nggak bagus? Buat sholat taraweh bagus. Cuman caranya apa? Gerakkan anak muda untuk nyopet, pemudinya untuk menjual diri, nanti buat bangun. Nggak benar. Jadi kalau tujuannya baik, maka caranya harus benar. Makanya perbuatan baik yang kita lakukan kan katanya untuk Allah, maka langkah-langkah kita di dalam meniti tersebut kebaikan harus dengan cara yang benar. Kita ingin berderma, berbuat baik, menyantuni fakir miskin, pesantren, masjid. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah Maha bagus, tidak akan menerima kecuali yang bagus. Ini yang pertama. Jadi dari caranya harus benar. Kalau caranya nggak benar, nggak bisa. Caranya benar. Rizki-rizki yang halal, upayakan baju yang halal untuk sholat, terlepas dari orang saya punya masa lalu baju yang jelek, ini masalah orang mau tobat, ini banyak dimaafkan. Ini adalah kita bisa membuang baju yang nggak benar, kita bisa meninggal. Kok kita masih nyaman berbuat baik sementara kita dalam keharaman? Rebutan waris belum beres-beres umroh, itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah, kayak begitu, nggak diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah sarana prasarana menuju atau melakukan baik harus benar juga, bukan sekedar tujuannya baik, enggak. Ini yang pertama. Rezeki halal, cara yang benar dan sebagainya. Dakwah baik, tapi kalau caranya kita dengan tidak baik, misalnya dakwah dengan berbohong, maka kami kan selalu berpesan juga kepada teman-teman yang suka mengangkat YouTube, jangan sampai membuat judul yang berbohong, karena dakwah tidak boleh berbohong. Harus judul yang benar, judul yang normal. Jangan hanya orang biar lihat Buya. Itu kan strategi marketnya dalam dunia media. Oh enggak. Kita harus jujur. Karena urusannya dengan Allah yang membuat nyampe hati Allah. Jangan berbohong membuat judul yang aneh-aneh, enggak. Kadang kan buat judul ini harus caranya benar, wong tujuannya benar. Ini yang pertama. Kemudian ini juga kami sampaikan, siapapun harus amanat, jangan sampai membuat fitnah dengan judul. Kadang orang nggak mau dengar isinya, lihat judulnya tok langsung disimpulkan. Yang kedua adalah amal tidak diterima oleh Allah adalah diam-diam kita tidak melakukan itu karena Allah. Yaitu tadi masalah bab riya. Amalnya benar, rizkinya halal, hasil kebun sendiri atau kerja keringat sendiri dan sebagainya. Kumpul duit banyak akhirnya disumbangkan, tapi ternyata apa? Biar saya nanti disanjung oleh orang dan sebagainya. Benar-benar tidak ikhlas, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara paling inti adalah dua hal. Adapun yang lainnya penyempurnanya ada insyaallah. Kalau kita sudah berusaha berbuat baik dengan cara yang terbaik, makanya kami juga selalu ingatkan, ada orang sedekah masih punya utang yang jatuh tempo, jatuh haram. Zakatnya belum dibayar. Bayar dulu zakatnya, bayar dulu utangnya, baru setelah dia berpikir sedekah. Tapi nanti siapa yang bangun pondok, nanti yang bantu pondok? Jangan sok jadi pahlawan, Allah yang bantu nanti melalui orang lain. Kadang-kadang kita ini terlena, ingin melakukan kebaikan, lupa ada hal yang lebih penting lagi untuk kita selesaikan, itu hawa nafsu dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah masalah niat. Tapi ingat, tidak boleh berkecil hati semua dari kita. Mungkin ada yang berkata, aku punya masa lalu nggak benar, ini rezeki saya belum halal. Kalau orang proses menuju kemuliaan, berangkat menuju kepada Allah dengan segala kekurangan, sambil berjalan kekurangan kita tanggalkan. Kalau kita ingin mengajak hijrah orang langsung hijrah full 100%, tidak akan bisa orang. Perlahan halus, hari demi hari ada perubahan halus.
Makanya ini karena sahabat Fas ini adalah mengajak menyuruh hijrah. Jadikan orang hijrah itu adalah dengan indah. Dia tidak terbebani, dia tidak merasa berat. Sebab namanya hijrah kan dia dikubang kehinaan. Kalau mengentaskan ya perlahan. Mula-mula di tengah kan digeser, bukan langsung dicomot begitu. Digeser dulu ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Diangkat, setelah diangkat dulu. Biarin masih ada kotorannya. Pelan-pelan kita bersihkan, kita mandikan, kita sabun slow. Kemudian kita dandani sampai kelihatan ganteng begitu. Bukan langsung wup begitu. Itu namanya nyiksa orang. Itu adalah bukan mengajak bertobat. Tobat itu mengajak dengan indah kelembutan. Seperti itu. Allah.